Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'i qurratu aminah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para guru, para asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Hasan Basri, mata'allah bituli hayatih fis siha wal afiyah. Mudah-mudahan ilmunya beliau tetap manfaat, berkah, istiqomah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati kiai muda kita, Kiai Gareng. Tidak repot sudah ya, saya lupa nama aslinya. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan segenap panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang Anda usahakan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua, ahbabun Nabi, pecinta-pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dihimpun dalam satu wadah, satu majlis, di mana majlis ini kita yakini dan sama-sama kita yakini karena kita menghormati, memperingati Maulidin Nabi yang insya Allah dengan ini semuanya tidaklah keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon mudah-mudahan yang dulunya atau yang sekarang yang jauh sama Allah, mudah-mudahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga mudah-mudahan majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang sempit rezekinya insyaallah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, pingin kaya semua kayaknya ini ya. Kaya dunia, kaya hati ya. Itu yang mengantarkan kita ke akhirat. Amin. Dan yang belum punya jodoh ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh wa solihah. Amin. Wah, kenceng banget ini, banyak yang muda berarti ini. Jomblo semua ya. Yang penting pokoknya malam ini insya Allah dimudahkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, luar biasa bergembira benar malam hari ini. Saya juga bangga bisa hadir di tengah-tengah gembiraan Nabi berdiri. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini juga menjadi kegembiraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diangkat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah semuanya nanti akan masuk surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, mau masuk surga? Apa sih surga? Tahu surga? Tahu nggak surga?
Nah, kalau ingin tahu surga, mati dulu ya, baru ketemu surga. Tapi insya Allah panjang umur semua, amin ya robbal. Hadirin, sebelum saya mulai, saya akan bercerita kenapa sih setiap tahun kita memperingati peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Apa alasan kita ini memperingati kelahiran Rasul? Apakah ada alasan kita ini datang ke sini, ada yang dari jauh mungkin, atau yang meluangkan waktu untuk bergembira? Apa alasan kita? Tidak lain adalah kita bergembira dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Saya katakan, kalau manusia bergembira biasa sudah. Kita bergembira biasa. Bukan manusia saja yang bergembira. Ya, bukan manusia saja yang bergembira. Semua makhluk ketika Rasulullah dilahirkan semuanya bergembira. Jadi Anda jangan pede. Ya, selain Anda banyak juga yang bergembira. Dan saking bergembiranya ini ditulis oleh seorang imam yang besar di dalam kitabnya bahwa seketika Rasulullah lahir ini, binatang-binatang ini juga bergembira. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisarah. Ini waktu Rasulullah belum lahir, mau lahir ini, binatang-binatang peliharaannya orang Quraisy ini bisa langsung bicara dengan fasih, bisa ngobrol, bisa ngomong, dan mereka mengabarkan bisaroh, kegembiraan, sambil menyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini hewan Pak, bergembira dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Nanti saya ceritakan kenapa kita perlu bergembira ini, apakah wajib kita bergembira ini. Saya cerita sebelum Nabi lahir dulu, biar kita yakin yang kita gembira ini luar biasa, bukan manusia biasa. Hadirin ya, Anda mengatakan dia manusia, bukan manusia. Basarun lakal basar, manusia tapi bukan manusia, aneh. Kalau manusia Pak nggak bisa bicara dengan hewan. Ada yang bisa bicara dengan hewan? Paling sama burung saja, burung beo ya, yang kita latih tiap hari itu ya, paling bicaranya assalamualaikum, iya, selamat pagi, begitu saja. Tapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bicara dengan hewan. Dan dulu sebelum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mohon maaf, kalau wanita ini ibu-ibu ya, kalau lagi hamil itu suaminya pada gemeter semua Bu, suaminya gemeter semua, keluarganya risau, gelisah. Kenapa? Karena kalau wanita waktu itu lahir seorang bayi perempuan pasti dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jadi kalau waktu hamil wanita ini dulu nggak ada USG Bu ya, tadi tanda tanya ini lahir bayi apa ini, perempuan apa laki-laki. Kalau laki-laki selamat, bergembira mereka. Tetapi kalau wanita, hukumnya waktu itu dikubur karena mereka merasa punya anak wanita ini terhina. Sebelum Nabi SAW lahir ini wanita ini nggak ada harganya Pak. Iya, kalau sekarang berharga sekali ya, apalagi istri kita ya. Wah, apalagi pacar kita ya, yang muda-muda ini ya. Dulu nggak ada harganya perempuan ini. Begitu lahir dari rahim ibunya, langsung kalau perempuan dikubur hidup-hidup. Ada yang nggak kuat ya, kalau sudah ada yang nggak kuat, ditunggu nanti umur 6 tahun. Kalau sudah gede sedikit itu, kalau sudah umur 6 tahun, bapaknya keluar dari rumah cari tempat, lalu melubangi tempat tadi seperti kuburan begitu. Nah, pulang lagi besoknya anaknya suruh didandani oleh istrinya seperti hari lebaran, dikasih baju yang bagus ya, pokoknya dipercantik anak gadis tadi ini. Nah, setelah itu diajak keluar besoknya jalan-jalan sama bapaknya tadi, lalu menuju tempat lubang tadi. Maka setelah sampai di lubang, bapaknya mengatakan, wahai anakku, lihat di dalam lubang ini ada apa.
Setelah dilihat nggak lama langsung ditendang, langsung dimasukkan ke kuburan, dikubur hidup-hidup. Dan di dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup juga. Kenapa? Karena mereka orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah sebelum Nabi lahir ini merasa terhina kalau punya anak perempuan. Ada riwayatnya hadirin. Ya. Masya Allah. Jadi ada riwayat kenapa sih orang jahiliyah ini kalau punya anak perempuan pasti dibunuh. Adatnya bagaimana ini? Dari mana adat ini? Ada cerita diriwayatkan kitab itu, ada seorang namanya Amir bin Qais At-Tamimi. Siapa? Kenal ya? Hamdan At-Titi kenal? Hamdan Tamimi kenal? Penyanyi kenal? Lah sama seperti itu, Amir bin Qais At-Tamimi satu bangsa sama Hamdan penyanyi ini, satu kelompok, iya. Tapi bukan Hamdannya ini yang kita bahas, tapi Amir bin Qais At-Tamimi. Amir bin Qais At-Tamimi ini punya anak gadis cantik, luar biasa, jadi idolanya orang kampung. Ini kampung apa namanya ini? Iya dah, apa aja dah namanya. Ada yang paling cantik di sini. Nah kebetulan yang cantik ini anaknya Amir bin Qais At-Tamimi. Sedangkan waktu itu Amir bin Qais At-Tamimi ini punya musuh, istilahnya musuh bebuyutan begitu. Mau membunuh Qais nggak berani. Maka diriwayatkan dia menculik anak gadisnya yang cantik tadi. Diculik anaknya Amir bin Qais At-Tamimi. Maka Amir bin Qais At-Tamimi bergegas mencari anaknya. Dicari, ternyata ketemu di tempat musuhnya. Ketemu di dalam tempat musuhnya. Maka ketika mau dilepaskan oleh Amir bin Qais, diajak pulang, perempuan anaknya yang tadi itu, yang tertangkap sama siapa? Penculik tadi, langsung mengatakan, "Wahai ayahku, aku sekarang tidak ikut dengan kamu." Kaget ini. Loh, bagaimana? Kamu sudah saya selamatkan, ayo pulang. Anak tadi tetap, "Wahai ayahku, saya tidak ikut kamu karena saya telah jatuh cinta dengan penculik ini." Jadi diculik, ini yang diculik jatuh cinta sama penculiknya. Ada kira-kira begitu? Ini aneh ini ya. Perempuan diculik tapi perempuannya jatuh cinta sama penculiknya. Maka Amir bin Qais marah, maka dia bersumpah, "Kalau saya punya anak perempuan lagi, saya akan bunuh anak perempuan tadi." Maka adat itu dipakai sebelum sampai Rasulullah lahir. Maka diceritakan juga Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Baca Quran enggak? Apa suratnya? Tabbat. Ya. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Ya. Banyak ngaji apa enggak ini? Hah? Kalau cinta sama Rasulullah banyak ngaji ya. Kalau belum bisa ngaji, ngaji ke kiai kita ya, biar bisa baca Quran. Ini Abu Lahab ini diceritakan bahwa ketika Rasulullah lahir, ini dia ikut gelisah juga. Ikut gelisah juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan juga anak perempuan yang lahir. Padahal di situ diriwayatkan ketika tahun gajah Nabi Muhammad SAW lahir, tidak ada perempuan satupun yang dilahirkan. Wa ma min hamilit hamalan fi dzalikal am illa atat bihulam min barakatin wasaadati hadzal imam. Di tahun itu yang lahir itu bukan perempuan, tetapi semua yang lahir laki-laki semua. Jadi bareng semua waktu itu kalau Rasulullah lahir, yang laki, orang-orang hamil ini, perempuan ini yang keluar laki-laki semua. Berkatnya apa? Berkat pertolongan wasaadati hadzal imam, berkat pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru lahir saja, belum lahir saja bisa menolong. Jadi tidak ada bayi perempuan waktu itu, nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada cewek, cowok semuanya. Tahun itu saja, tahun berikutnya mungkin normal. Maka Abu Lahab ini takut, khawatir, ini cucu saya ini perempuan apa laki-laki.
Nah, lah Abu Lahab ini tahu nggak Abu Lahab? Siapa Abu Lahab ini? Siapa? Paman kakak dari Abdullah. Ya, harus baca sejarah ya. Orang kalau cinta itu harus tahu sejarah atau latar belakangnya ya. Bapak punya istri, saya punya. Punya, kan tahu kita istri kita ini siapa ayahnya ya, pamannya siapa ya. Bukan kawin tangkepan ini. Kalau kawin ketangkep enggak usah pakai tanya bapaknya, langsung dikawinin aja. Enggak perlu tahu bapaknya ya. Tapi kan kita tidak. Iya. Berkeluarga ini harus tahu asal usulnya istri kita atau suami kita, ibu-ibu ya. Jangan mau langsung dikawin, Bu. Tanya dulu ini ya, keluarga dari mana, kan begitu. Maka Abu Lahab ini ketika dikabari ada Suwaibah namanya. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Sementara Suwaibah ini ikut membantu persalinan ibu daripada Nabi Muhammad SAW. Ini biar runtun ini, biar apa lurut ya, apa urut gitu. Biar jelas kita ini. Apa yang kita peringati malam hari ini biar jelas. Maka dikabarkan oleh Suwaibah, "Absir ya Abu Lahab, bergembiralah wahai Abu Lahab. Ponakan kamu sudah lahir, ganteng, seorang laki-laki." Maka Abu Lahab gembiranya luar biasa. Tapi mohon maaf, gembiranya Abu Lahab ini bukan gembira karena yang dilahirkan ini akan menjadi nabi. Bukan. Gembiranya karena ponakannya ini laki-laki. Ya, yang jadi kegembiraan ini bukan seorang seperti kita, seorang muslim dengan nabinya, bukan. Seorang muslim dengan nabinya pasti senang dengan nabinya, tapi Abu Lahab tidak. Kalau Allah kasih kabar bahwa nanti yang lahir ini jadi musuh Abu Lahab, mungkin Rasulullah juga dibunuh sama Abu Lahab. Tapi tidak. Maka Abu Lahab yang kafir saja gembira itu ketika meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pas hari Senin. Nah, ini hadis sahih Muslim ini, tidak bisa dibantah lagi. Ini yang cerita Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, sepupu daripada Nabi besar Muhammad SAW. Diberikan mimpi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah tidur, diberikan mimpi, "Wahai pamanku." Nah, ketemu di dalam mimpi, "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Maka dijawab oleh Abu Lahab, "Wahai Abdullah, Allah telah menghukumku. Tetapi ketika hari Senin aku dibebaskan daripada siksa." Istilahnya rehat daripada siksa. "Dan Allah perintahkan aku supaya jari jempolku tadi dimasukkan ke mulut lalu disedot keluar air. Sehingga aku sedot jempolku sehingga aku puas lega pada hari Senin. Selasa besok disiksa lagi sampai hari Senin." Gembira begitu saja, tidak meyakini Nabi, Allah masih kasih keringanan. Maka ada penyair. Lah, boleh syair ini Kiai ya? Ada penyair ini mengatakan bahwa ini orang kafir. Ya. Ja'a dambuhu bitabbat yadahu. Sudah dicap di dalam Al-Quran tabbat yadahu. Ini orang jelas kafir. Idza kana hadza kafir jaa dambuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Di dalam neraka jahim mukhallada yang akan terus sampai yaumil qiyamah disiksanya. Diteruskan oleh penyair tadi, ata fil yaumal isnaini, ketika datang hari Senin, seterusnya, maksudnya daiman seterusnya, yukhaffafu anhu fisururi bi ahmada. Setiap datang hari Senin diberikan kemudahan karena apa? Gembira dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ceritakan tadi bisa menyedot jempolnya keluar air. Maka penyair tadi mengajak mikir sama kita, diajak pikir kita ini. Wa ma dhannuka, bagaimana pikiran Anda, bagaimana pendapat Anda? Bi abdilladzi, sebentar ya, nah, saya ngomong dulu, nanti kamu yang ngomong, gampang ya. Bi abdilladzi tuli umrihi bi Ahmad surura wa mata mauhida. Bagaimana pendapatmu
seorang hamba yang hidup seumur hidupnya beriman kepada Nabi, senang dengan kelahiran Nabi, wa mata mauhidan, mati dalam keadaan tauhid. Artinya begini, Abu Lahab saja yang senang begitu saja diberikan keringanan siksanya. Lah apalagi kita yang sudah mulai tiap tahun mulai kecil kita beriman kepada Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan tauhid, maka dipastikan kita akan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Sampai di sini tahu maksud saya ya? Nyambung ya? Terus enggak ini? Nah, ini saya ajak mundur lagi. Iya, jangan langsung cerita Nabi Muhammad. Kalau cerita Nabi Muhammad gak selesai-selesai ini, 2 hari 2 malam. Kalau ceritakan Rasulullah, kebaikan Rasulullah gak bakal selesai. Saya cerita yang belakangan dulu aja, biar kita tahu tujuan kita ini. Kenapa sih senang? Abu Lahab saja senang, apalagi kita yang beriman, ya. Jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat kita yang mudah. Saya kan tadi ngomong, saya mundur ke belakang. Bagaimana syariatnya sebelum Rasulullah dilahirkan? Beda sekali. Mohon maaf, syariat mereka sebelum Rasulullah lahir sangatlah susah dan sulit, rumit sekali. Salah satu contoh dijelaskan di dalam Khasaisil Ummah Muhammadiyah, ada kitab mengarang itu Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, itu dikumpulkan hadis-hadis sejarah tarikh itu. Kalau seseorang laki-laki atau perempuan yang pakaiannya kena najis, misalkan begini, ini sarung saya ini ya, kepercikan najis, hukumnya diapa ini? Kalau hukumnya ini dicuci sampai hilang najisnya. Kalau kita begitu. Tapi kalau waktu itu tidak hanya dicuci saja, digunting hadirin, atau disobek, baru dikatakan toharo, bersih. Kalau kesini lagi beb, naik lagi beb, ya digunting lagi, naik ke atas beb, sampai habis sarung kita gara-gara kena najis. Ini hukum mereka. Yang pertama, susah sekali. Kalau mohon maaf ya, mata kita misalkan maksiat kepada Allah, ya, melihat yang bukan muhrimnya, katakan mata keranjang begitu ya, suka lihat cewek di sana, nggak begitu tobat saja pak, dicukil matanya, dicukil, baru diterima tobatnya. Ini syariatnya mereka, syariat Bani Israel sebelum Rasulullah lahir. Kalau telinga kita mendengarkan maksiat, digunting telinga kita pak. Nah yang susah ini ibu-ibu. Nah ibu-ibu sekarang ini ya, ibu-ibu yang susah ini. Mohon maaf bu, kalau anda menstruasi, kan boleh saya ngomong menstruasi ya, karena sudah dewasa semua ini kan ya. Kalau anda menstruasi atau anak perawan anda menstruasi, anda harus keluar dari rumah, nggak boleh kumpul sama suami. Istilah sekarang ini harus keluar, pindah rumah sampai selesai bersih, baru kembali lagi ke rumah. Istilahnya sekarang isolasi ya Kiai, isolasi mandiri. Jadi kalau menstruasi nggak boleh duduk bareng sama suaminya, nggak boleh. Bapaknya nggak boleh duduk sama anak perawannya. Kalau menstruasi nggak boleh. Makan bersama apalagi nggak boleh. Tidur bersama, wah nggak boleh. Kalau punya rumah 2 enak, kan begitu, bisa pindah ke rumah satunya. Tapi diceritakan yang nggak punya rumah sampai tidur di kandangnya onta. Beruntung bu, kita ini hidup di zaman Rasul. Kalau zaman dulu bu, anda menstruasi harus keluar dari rumah. Isolasi tadi. Iya. Itu syariatnya mereka. Syariat Bani Israel yang harus diikuti oleh umat-umat Bani Israel. Tapi ketika Rasulullah lahir, Masya Allah, ini syariat hilang semua, dihabiskan. Anda menstruasi boleh kumpul sama suami anda. Iya, makan bareng, rekreasi bareng, satu mobil boleh, berboncengan boleh, tidur pun boleh seranjang, asal tidak melakukan hubungan suami istri. Ini mestinya perempuan bersyukur, ini lebih bersyukur ya dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Nah sekarang bagaimana tobatnya Bib? Nah tobatnya pun repot, bukan seperti tobat kita sebagai umat Muhammad, bukan. Bani Israel itu pernah bertobat, berdosa, ingin bertobat.
Diceritakan di dalam Al-Quran, ketika Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa ini murtad. Kenapa murtad? Karena ditinggal oleh Nabi Musa. Murtad, ada namanya Samiri. Samiri tadi menciptakan patung dari emas, patung kecil dari emas, patung sapi. Lalu Samiri ini dekat dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dapat wahyu, kelihatan malaikat Jibril, maka diikuti oleh Samiri. Ketika pergi malaikat Jibril, langkahnya malaikat Jibril, bekas langkahnya tadi diambil tanahnya, dimasukkan ke dalam sapi kecil yang emas tadi. Sapinya bisa ngomong, sapinya bisa bicara. Maka Samiri mengatakan, inilah huwa rabbuhu Musa wa Harun. Inilah Tuhannya Musa dan Harun. Ini bisa bicara. Kalau Tuhannya Musa yang sana bohong, nggak bisa bicara. Ini yang bisa bicara. Jadi istilahnya klenik dari dulu itu sudah ada. Provokator ya. Iya. Jangan percaya sama gitu-gitu. Iya. Dari dulu sudah ada. Ya Bu. Iya. Jangan percaya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, ini mereka murtad semua, menyembah sapi yang dari emas yang kecil tadi. Maka ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa marah. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, bagaimana caranya tobatnya umat saya ini. Maka keluar wahyu di surat Al-Baqarah, wa tubu ila bariukum waqtulu anfusakum, dan bertobatlah kalian dengan Tuhanmu. Waqtulu anfusakum, apa itu? Bunuhlah dirimu, penggallah dirimu. Ini perintah. Jadi mereka yang tobat itu, murtad kembali kepada Islam, harus bunuh diri. Dan bunuh dirinya repot, harus cari orang yang nggak murtad. Di hadapan orang nggak murtad, syahadat lagi, wajib dipenggal. Baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Nah, kalau kita tidak, mungkin, mudah-mudahan tidak ada ya, naudzubillah, ada seorang yang murtad, cukup dia misalkan kembali masuk Islam, cukup syahadat dan menggodoi yang kemarin ditinggalkan, itu saja langsung diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, pantas kalau kita berbahagia dengan kelahiran Rasul. Kenapa? Karena mudah melakukan syariatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng nggak ini? Bahagia nggak? Mudah nggak syariatnya? Nah, inilah tujuan kita datang di acara Maulidun Nabi atau perayaan-perayaan Maulid yang setiap tahun kita adakan. Karena kita gembira, bersyukur kepada Allah dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi lahir, ini luar biasa hadirin. Saya ceritakan fenomena alam, ya, keadaan bumi ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tidak seperti ini, Bu. Ya Pak, bukan seperti ini, dan tidak bakal terjadi lagi. Itu diterangkan di dalam Maulid Diba, ya. Fahtazal ardu fahtazal arsa tolaban wastibsyara wazdadal kursihi haibatan wa waqara wamtalatis samawati anhara wa tajadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfaro. Diba ini diceritakan di dalam Diba mau makhlul qiyam itu, aras ini, aras ya, arasnya Allah, tempatnya kerajaannya Allah ini bergoncang, Pak, goyang. Kenapa? Gembira dengan Rasulullah lahir. Wasdadil kursi, dan kursi kerajaannya Allah ini, Pak, haibah, luar biasa, berwibawa sekali dan tenang. Nah, keadaan bumi bagaimana? Bumi waktu itu ketika Rasulullah lahir antara jam 3 sampai setengah 4 itu bersinar, bercahaya seperti jam 9 pagi. Padahal matahari belum terbit, tapi bercahaya. Cahayanya tadi sampai ada yang mengatakan sampai di barat sana. Ada yang mengatakan sampai di Sam sana. Jadi orang waktu itu misalkan jalan di tengah malam nggak usah pakai obor, langsung terang.
Maka bingung ini, siapa ini yang lahir ini? Terang sekali, bumi ini berubah. Jadi terangnya luar biasa. Dan para malaikat ini semuanya senang, tahlilan, semuanya mengatakan la ilaha illallah wa tamjidan, memuji Allah Subhanahu wa taala, wastighfara, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cakrawala ini senang, Pak. Jadi jangan anggap Anda saja manusia yang senang. Binatang senang, cakrawala senang, bahkan batu pun, batu itu Pak ngomong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam juga. Karena apa? Karena gembira dengan kelahirannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini mohon maaf, kita idolakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, idolanya siapa, Bu? Artis. Pak, idolanya siapa? Pemain bola. Nah, idolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, manusia yang agung, yang diberikan Allah kepada umat seperti kita ini. Dikirim Allah Subhanahu wa taala umat kita, umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas setiap hari kita bersyukur, kita idolakan, kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut enggak nama Muhammad ini? Tiap hari. Iya, kadang-kadang kita enggak kenal, kadang enggak nyebut ini. Yang disebut lainnya. Padahal ini manusia, mohon maaf, Anda akan diselamatkan oleh manusia ini, oleh Rasul Muhammad SAW. Bukan saja di dunia, di akhirat Anda akan diselamatkan. Dan Nabi kita ini Pak, Nabiur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat alamin Pak. Apa saja, binatang kenal, batu kenal, pohonan kenal, semua cakrawala kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan khawatir, malam ini yang cinta dengan Nabi pasti hajatnya dikabulkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Nabi besar Muhammad SAW, jangankan kita umatnya, binatang saja dikabulkan nih, punya hajat kepada Rasulullah, ditolong oleh Rasul SAW. Siapa? Ada ceritakan dari Sa'labah bin Malik. Ini pernah Rasulullah dikabarkan, ada ya Rasulullah di perkebunan sana ada onta ngamuk. Onta ngamuk. Loh kenapa? Pokoknya ontanya ngamuk, semuanya ditendang. Majikannya kah? Apa yang biasanya yang biasa menjinakkan binatang itu? Pawang onta dipanggil, tetap ditendang semuanya. Gak ada yang berani dekat. Maka Rasulullah datang ke perkebunan tadi, masuk ke perkebunan tadi, onta yang marah tadi itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka onta tadi langsung duduk sujud dengan Rasulullah. Apa kata onta tadi? Onta tadi itu bicara dengan Rasulullah. Apa bicaranya? Kata, ini bahasa Arab saja dulu, nanti saya terjemahkan. Innahu syaka kasratil amal wa gillatul alfi. Ya Rasulullah, saya semenjak kecil ini, kata onta tadi, bicaralah fasih dia, semenjak kecil saya dikasih kerjaan yang berat dan jarang dikasih makan. Nah sekarang saya gede, badan saya udah gemuk begini, mau disembelih, mau dinikmati daging saya tidak mau ya Rasulullah. Onta saja minta tolong kepada Rasul Muhammad SAW. Apa jawabnya Rasulullah? Langsung Rasulullah menegur yang punya onta. Akhirnya onta dibebaskan, tidak jadi disembelih. Onta saja ditolong, dikabulkan hajatnya oleh Rasul Muhammad SAW. Apalagi kita yang malam ini bergembira, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Saya yakin pulang semua ini hajatnya kabul, diberikan kesehatan, diampuni dosanya, dan yang punya utang dibayar utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Waduh, banyak utang semua kayaknya ini ya. Banyak kredit ya Bu ya. Jangan suka kredit Bu. Iya. Hadirin wal hadirat, saya teruskan ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi ini menjadi penolong bagi kita, dan Nabi ini selalu Pak memikirkan kita. Ya, selalu memikirkan kita. Apa buktinya? Quran jelas,
yang kita sering baca, cuma kita nggak paham saja. Apa itu, Beb? Laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma anittum. Nabi yang paling berat memikirkan penderitaan umatnya. Nabi ini memikirkan kita, Pak. Paling berat memikirkan kita. Jangan sampai kita susah, jangan sampai kita gelisah, sengsara, tidak. Nabi memikirkan kita. Nah, yang dipikir kayak begini ya. Mudah-mudahan kita tambah cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dipikir, Pak, Bu, kita dipikir ini. Jadi jangan pikiran macam-macam. Kalau Anda sudah dipikir Rasulullah, kita mikirkan Rasulullah juga. Cinta dibalas cinta. Jangan cinta bertepuk sebelah Nah, saya mau tanya jujur ya, dari hati. Sudah saya terangkan tadi. Ibu-ibu cinta mana Rasulullah dengan suaminya? Jujur. Loh, kenapa enggak jawab ini? Ya sudah, saya balik sekarang, bapak-bapak ini dah. Ya, cinta mana Anda dengan istri Anda atau dengan Rasulullah? Jujur. Dicatat malaikat loh malam ini. Loh, cinta kepada Rasulullah ini diperintahkan Rasulullah, Bu. Iya, kita cinta kepada Rasulullah ini perintahnya Rasul. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajmain. Tidak sempurna iman seseorang hamba atau seseorang umat manusia ini kalau cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada yang lainnya. Bahkan diriwayatkan kepada diri kita pun harus lebih cinta daripada diri kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya heran tadi tanya ibu kok masih cinta sama suaminya. Bu, kalau Anda cinta sama suami, Bu, ya, Anda meninggal ditinggal kawin lagi, Bu. Loh, ini hukum alam. Ya, Pak, ya? Iya. Pak, Anda meninggal, istri Anda dikawin sama orang. Harta Anda dihabiskan sama suami yang baru, ya, Bu. Ini hukum alam. Tapi kalau cinta sama Rasul, tidak Anda disia-siakan oleh Rasul Muhammad SAW. Yang saya katakan tadi, Rasulullah selalu memikirkan kita. Keadaan kita dipikirkan oleh Rasul SAW. Harisun alaikum. Nabi itu menginginkan kita selamat. Selamat dari apa? Dari adab api neraka. Bahkan selamat daripada dunia sampai di akhirat dipikirkan terus oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kita ini sudah ditanggung, Pak. Maksudnya ada tiket kita ini untuk masuk surga. Tiket kita ini istimewa, ya. Anda tidak perlu daftar jadi umatnya Nabi, sudah terdaftar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah Anda daftar? Saya daftar jadi umatnya Nabi? Tidak. Otomatis masuk, otomatis Anda termasuk umatnya Rasul Muhammad SAW, terdaftar di dalam bukunya, albumnya Rasul Muhammad SAW. Rasulullah sendiri yang bicara, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga, amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Loh, apakah ada yang tidak mau masuk surga ini? Rasulullah bicara begitu, ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat heran, ya, surga ini luar biasa ini. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Tetapi waman asoni fakot aba, yang tidak nurut sama aku itulah yang menolak untuk masuk surga. Rasulullah nggak nyebutkan neraka. Mestinya yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Menyebut neraka saja nggak mau Rasulullah. Itulah yang tidak mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, surga ini luar biasa, Pak. Ya, sahabat itu ketika Nabi menceritakan surga nggak pulang-pulang sahabat itu. Saking nikmatnya. Anda tahu bidadari, Pak? Bidadari tahu nggak? Katanya Maghula Al-Habib Abdul Haddad ini mengatakan, lau tafalat fil bahri hamalihu la asbaha min rikiha abada.
Kalau ini permaisuri ini, bidadari ini turun dari langit lalu meludah ke laut, niscaya laut yang asin tadi jadi tawar. Mungkin kalau kita wajah kita kurang cahaya ini, ya diludahi bidadari mungkin bercahaya semua kita ini. Ya Bu, nggak usah pakai bedak-bedak segala ya, cukup ditiup sama bidadari itu cahaya rumah Anda. Ini bidadari Pak, luar biasa. Dan apalagi kenikmatan luar biasa. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Anda lihat rumah mewah, belum apa-apa. Istana presiden kecil itu Pak. Mobil yang mewah kecil. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hadar ala basar. Ala qalbin basar. Mata kita tidak bisa membayangkan bagaimana surga ini. Belum pernah kita melihat pandangan suatu kemewahan yang lebih daripada surga. Dan telinga kita nggak mungkin dengar kenikmatan yang lebih daripada surga. Dan surga tidak bisa kita hayalkan bagaimana mewahnya. Di Quran dikatakan kutufuha daniyah, buah-buahannya itu rindang Bu, Pak. Nggak perlu pakai kita tangga naik ke mana, naik pohon, nggak usah. Kepingin mangga tinggal petik saja, kepingin anggur tinggal metik saja. Ya, tidak usah pakai tangga. Kalau pakai tangga khawatirkan jatuh, rumah sakitnya nggak ada di surga Pak. Nggak ada rumah sakit surga ini Bu. Jadi langsung metik saja. Apa kerjaannya orang surga? Ahli jannah ini apa? Makan dan kawin. Apa? Makan dan kawin. Lah iya, apalagi ibadah ini di dunia. Anda perintah ibadah ini, sholat, zakat, ya semuanya perintah-perintahnya Allah ini berlaku di dunia. Ketika Anda masuk surga, Anda bebas makan saja yang banyak, kawin yang banyak. Loh iya benar ini. Jadi kalau Anda yang nggak berani kawin lagi, nggak usahlah, diempet aja ya, minta masuk surga nanti kawin lagi. Dikasih berapa Pak? 33 bidadari kita ini. Waduh kok banyak Beb, satu saja tidak mampu. Ya di dunia Pak ya, satu saja nggak mampu Beb, apalagi 33. Kalau surga itu semakin kita makan semakin sehat, terus keluar keringatnya, keringat kasturi, baunya wangi. Nggak ada Pak buang air, nggak ada WC umum, nggak ada di sana Pak. Ya surga nggak ada WC umumnya. Semakin banyak kita makan semakin sehat. Kalau sekarang kita semakin banyak makan, WC kita buntu nanti. Ya dunia ini ya. Jadi suami-suami jangan khawatir. Kepingin nggak kawin banyak di sana? Lah iya, ada syaratnya. Malam ini saya kasih kuncinya ya. Rasulullah sendiri, Anda kalau sudah acara begini pasti Anda rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindunya bagaimana? Dengan apa? Dengan bersolawat kepada Nabi. Perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aksirukum solatan alayya aksirukum azwajan fil jannah. Yang banyak solawat kepadaku banyak istrinya di surga. Lah ibu-ibu bagaimana? Nah bingung ini mau kawin sama siapa ibu-ibu ya? Ibu-ibu bagaimana? Anda jadi ratu Bu, ratu. Jadi mungkin kalau di surga nanti Bu, lihat suami Anda tidak cemburu anak Bu. Cemburu ini sifat dunia, iri dengki ini sifat dunia. Kalau Anda nanti lihat suami Anda kawin, semakin kawin banyak semakin Anda yang menyuruh, Pak kawin lagi Pak, kawin lagi Pak. Iya, disuruh suami istri kita nanti, jangan khawatir Pak. Kalau sekarang nggak berani Pak ya, bisa pecah semua piring ini. Iya, subhanallah, wanita ini tidak mau dimadu ya, tidak mau dimadu Bu. Apa? Diracun. Wah ini tidak sayang sama istrinya ini. Wanita ini paling gampang sebetulnya masuk surga Bu, Pak ya. Istri-istri kita perempuan ini paling gampang masuk surga. Gampangnya gimana Beb? Cukup 4 langkah saja. 4 langkah. Mau masuk surga itu nggak usah repot. Kalau laki-laki repot, ibadah sama Allah ya. Kalau istri kita berdosa maksiat, kita yang kena dosanya, bukan istri kita. Bebas dia. Anda suami-suami yang bertanggung jawab
Ya, mencari nafkah, waduh repot lagi beb. Ya, bayar ini, nyekolahkan anak, semuanya tanggung jawab suami. Tapi istri gimana? Istri paling gampang masuk surga, 4 langkah. Apa saja? 1 langkah ini, 1 langkah as-sholah fi waktiha, sholat pada waktunya. 1. Kedua, wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Kurang 1 langkah lagi masuk surga ini. Apa bu? Menutup aurat atau menutup kehormatan suami istri rumah tangga Anda. Langsung fi ayyi babin, Anda masuk ke pintu mana aja bebas bu. Mau pintu depan, pintu samping, pintu belakang, atau pintu dapur, langsung makan di surga, bebas Anda. Lah iya, ini 4 langkah saja perempuan ini. Kalau laki-laki masih repot pak. Iya, mudah-mudahan kita masuk surga semua. Kan gampang ini. Apalagi mohon maaf ini pak ya, bu ya, Anda meridhoi suami Anda kawin lagi, waduh, bukan 4 langkah lagi bu, secepat kilat kita masuk surga, amin. Mudah-mudahan setelah ini Anda diridhoi oleh istri Anda untuk kawin lagi, amin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu bagaimana Rasulullah mengusahakan kita untuk masuk surga, untuk kita diajak selamat oleh Rasulullah, untuk diajak kita supaya senang nanti di akhiratnya, tidak masuk neraka, masuk surga, diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Tetapi ada syaratnya. Jangan cuma senang saja, jangan cuma gembira saja. Ikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersolawat. Ya, sunnahnya apa beb? Ya banyak sunnahnya Rasul. Tapi saya persingkat malam ini supaya kita ini diselamatkan oleh Allah, masuk surga bersama Rasul. Ulama mengatakan begini, arba'atun tarfa'ul mar'ah in galla ilmuhu. 4 cara yang akan mengangkat derajat kita in galla ilmuhu, meskipun ilmunya sedikit. Nah kayak kita ini, saya semua ini ilmunya sedikit, tapi kalau melalui 4 ini, melakukan 4 ini, akan diangkat derajat Anda dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat oleh-oleh kita pak ya. Kita juga bukan cukup untuk gembira saja ya, biar kita ini gembiranya harus punya bukti. Kita cinta kepada seseorang harus punya bukti. Anda cinta dengan istri Anda, istri Anda minta apa saja pasti Anda turuti. Dituruti nggak? Sampai utang-utang pun diturutin ya, karena cinta. Bapak-bapak juga gitu, punya anak minta apa saja kita turutin karena kita cinta kepada anak kita. Apalagi kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Rasulullah nggak minta macam-macam pak, ikuti saja. Tadi dikatakan oleh ulama, 4 ini meskipun ilmu kita sedikit bisa mengangkat derajat kita. Apa itu? 1, Al-Halim. Apa? Ada namanya Halim di sini. Abdul Halim nggak ada. Besok diganti namanya Abdul Halim. Apa sih Halim itu? Sabar. Sabar. Kalau sabar itu orang bisa, ini di atasnya sabar Halim ini. Nggak pernah marah, nggak pernah ngamuk. Ngamuk kan nggak ada pak, bu. Al-Halim ini sabar. Rasulullah nggak pernah ngamuk. Iya, Rasulullah dihina bagaimanapun tidak pernah marah. Anda jangan dikit-dikit marah, pak. Iya pak ya. Pulang rumah marah, waduh sepet kelihatan mukanya ini ya. Istri Anda juga gitu, datang marah, bu sabar bu. Suami Anda nggak bawa rezeki misalkan, jangan dimarahi. Ya, datang nggak bawa duit jangan dimarahin, doakan aja. Mungkin hari ini nggak dapat rezeki, besok dapat rezeki. Halim namanya itu bu, sabar, nggak marahan. Ya, jangan-jangan dikit-dikit marah. Kalau orang marah berarti orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kalau marah itu pasti diikuti setan pak, mau bener atau apalagi salah. Bener saja Anda marah ini diikuti setan. Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan malam ini, yang kita gembirakan malam ini, belum pernah marah. La yastafi bihul ghadab, tidak mau dipancing Rasul untuk marah ini pak.
Waktu perjanjian Hudaybiyah itu, ya, di stempel. Rasulullah ini pakai stempel kalau perjanjian, tidak tanda tangan karena Nabil Ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Stempel. Stempelnya apa? Muhammadur Rasulullah. Lah orang-orang kafir nggak mau. Ngapain ada Muhammadur Rasulullah? Kalau ada Rasulullahnya nggak usah perjanjian. Kami meyakini Anda. Kami kan tidak yakin sama Anda. Marah mereka. Imam Ali juga marah akhirnya. Nggak mau saya, tetap begini. Maka Rasulullah mendengar, wahai Ali, apa sih masalahnya? Ya Rasulullah, mereka ini tidak mau nama kamu Muhammadur Rasulullah. Mereka menginginkan Muhammad bin Abdillah saja, bukan Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Enggak apa-apa sudah Ali. Mana sih namanya Rasulullah Muhammad itu di mana? Maka famasaha birikiya. Dihapus Bu, namanya Rasulullah itu dihapus, diganti Muhammad bin Abdillah. Akhirnya cair, enggak ada bertengkar, enggak ada yang ngamuk. Rasulullah enggak marah. Kalau urusan begitu enggak marah. Tetapi, nah ada tetapi nih, kalau syariatnya diganggu, Rasulullah terdepan marahnya. Kalau syariatnya diganggu, ya, syariatnya diacak-acak, Rasulullah paling terdepan marahnya. Nggak ada yang berani sama Rasulullah berbicara pun. Kalau sudah Rasulullah urusan syariat, satu sahabat pun tidak berani berbicara. Tapi kalau untuk pribadinya, ya, dihina, dicaci, diludahi, kurang apa sih Rasulullah? Dilempari batu sampai berdarah-darah, nggak marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti sifat halim. Jangan marah Bu, ya Pak, jangan marahan. Orang marahan ini bukan sifat manusia, ini binatang, mohon maaf. Iya, kalau sering marahan kumpul sana ke kebun binatang sana, iya, kumpul sama macan. Iya, macan itu kalau dikasih makan marah, nggak dikasih makan tambah marah. Jadi jangan marahan, ya. Yang pertama tadi halim. Yang kedua apa? Tawadhu. Apa? Nah, tawadhu ini bahasa kasarnya tidak sombong. Tidak sombongnya apa? Kita kaya nggak boleh sombong, jangan mentang-mentang. Anda pejabat, jangan mentang-mentang. Ada masanya Anda juga turun jadi pejabat. Yang alim juga jangan mentang-mentang. Mentang-mentang punya ilmu, Anda rendahkan orang yang tidak punya ilmu. Mesti tawadhu, merendahkan diri. Iya. Jangan mentang-mentang sombong, nggak boleh, bukan sifatnya Rasul ini. Ya, tawadhu ini katanya ahli hikmah, kita diajari bagaimana sih tawadhu ini. Apakah tawadhu ini bisa mengangkat derajat kita? Bisa. Man tawaddu'a rafa'allah. Barang siapa bertawadhu akan diangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang sombong akan dihinakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hikmah Bu, ngajarkan kita Pak. Apa sih bagaimana tawadhu? Kata ahli hikmah, cukup kita lihat 5 jari ini. 5 jari ini lihat coba. Ada 5 jari, semuanya punya tangan nggak? Punya? Diangkat 5 jari nggak? Oh ya. Ini apa namanya? Nah, ini suatu saat jari ini tanafasat, sombong-sombongan. Jari ini sombong-sombongan. Ini pelajaran ini. Jempol mengatakan, "Hoi, saya yang paling hebat. Saya yang paling kuat." Kalau neken itu pasti pakai jempol ya. Dan saya isyarat kebaikan. Bagaimana? Kiai Gareng ganteng. Pasti begini. Nggak mungkin Kiai Gareng gimana? Begini. Marah Kiai Gareng, ditempeleng Anda. Isyarat kebaikan ini. Bagaimana makanannya? Oh enak, Masya Allah, sedap masakannya. Pasti begini. Maka jempol mengatakan, wah saya paling hebat. Ana khairukum, saya yang paling hebat di antara kalian. Nah, ini Pak, jari apa ini? Telunjuk marah. Jempol, meskipun kamu kuat, isyarat kebaikan, tetap aja jempol kamu. Kamu nggak pernah sholat Kak? Ya sholat saya, tapi kalau tahiyat bagaimana? Pas asyhadu alla, apa pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah, pakai tangan ini, pakai jari. Telunjuk ini dipakai. Kalau pakai ini Pak, langsung dipukul sama malaikat kita ini ya. Loh ini maka jari telunjuk ini namanya sababah, ini menang.
kalah jempol. Kalah. Oh iya dah, kalah. Hebat kamu dipakai untuk sholat kok. Nah, kalah sih dah. Terus apa namanya? Jari tengah. Wah, jari tengah sombong bener, Pak. Hei, para jari, berdiri kalian. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Wah, dilihat. Wah, semuanya kalah ini ya. Waduh, kata dia, iya kalah semua, ini pendek semua ya. Dan saya ini di tengah-tengah. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik amal yang tengah-tengah, kata dia. Ada khairul umur, kata dia. Ini yang paling baik yang di tengah-tengah. Memang yang tengah-tengah ini baik, Bu ya. Enak lagi ya. Belum paham ya. Yang belum paham diam saja, cukup ketawa ya. Wah, yang tengah hebat, yang paling tinggi, paling gagah, paling kuat lagi. Wah, kan paling kuat ini. Kalah semua ini. Telunjuk kalah, jempol kalah sama jari tengah. Ini apa namanya? Apa? Jari manis. Kata jari manis, hei jempol, meskipun kamu begitu tetap namanya jempol. Meskipun kamu isyarat kebaikan ya jempol nama kamu. Sababah, jadi telunjuk ya tetap aja kamu memang dipakai sholat. Yang tengah bolehlah kamu paling tinggi. Tapi kalau saya namanya saja jari manis. Meskipun orang Papua hitam itu Bu tetap manis. Iya. Mohon maaf ini, meskipun kita tinggal separuh jarinya ini tetap jari manis. Namanya aja manis, hebat. Gak ada yang mencaci saya, gak ada yang mencela saya. Saya jari manis. Nah, yang terakhir Pak, nasibnya paling sial ini. Paling kecil ini Pak, paling kecil. Ini apa namanya? Jari kelingking. Maka jari tadi mengatakan, ayo kelingking, bicara kamu. Apa yang mau dibela, apa yang dibanggakan ya? Paling tugasnya kelingking ini paling untuk hidung sama telinga saja, dan paling nggak kuat lagi, paling lemah lagi. Terpaksa dia tawaduk Bu. Terpaksa. Anda kalian semuanya memang hebat. Wa ana atwalu, saya kalah. Terpaksa Pak. Mau banggakan apa? Untuk isyarat kebagusan nggak mungkin. Marah orang dibilang kebaikan begini ya. Untuk sholat ya tambah nggak mungkin. Ya tugasnya buat lubang tadi itu sudah nggak jauh dari itu. Maka saya katakan tadi, man tawaddu'a rafa'ullah. Mana janjinya Rasulullah, siapa yang bertawaduk akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya ceritakan, meskipun dia tawaduk nggak kalah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah mengirim surat kemana-mana ya, untuk dakwah ke Raja Persia, ke Raja Romawi, semua itu ada stempel Nabi, namanya Khataman Nubuwah, Khatimun Nabuwah. Itu stempelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dapat wahyu, wahai Muhammad, bikinkan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka dibikinkan cincin oleh sahabat. Ketika selesai cincinnya ada bertuliskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ini selesai. Maka Nabi Muhammad bingung, mau taruh mana ini? Taruh jempol nggak mungkin, ya. Taruh jari telunjuk nggak enak lihatnya. Apalagi tengah, wah buat mukul saja ini ya, nggak enak. Jari manis juga kurang pas. Akhirnya Allah perintahkan ini cincin Khatimun Nabuwah Rasulullah ini ditaruh di jari kelingking. Maka jari kelingking yang dipakai Nabi tadi, diberikan cincin tadi untuk stempel, jadi mulia karena tawaduk tadi. Jadi jari kelingking tadi nggak kalah. Maka orang tawaduk ini nggak kalah Pak. Orang ngalah itu nggak kalah. Jangan dianggap orang tawaduk ngalah atau gimana, merendahkan diri. Ngalah tidak, kalah tidak. Tawaduk duna tadallul, katanya Imam Ghazali. Merendahkan dirimu tapi jangan hinakan diri Anda. Jangan kita ketemu orang kaya, menghormati orang kaya, waduh, karena kayanya kita salaman bolak-balik. Itu bukan tawaduk. Bukan. Ya. Terhadap ulama ya kita menghargai. Ya. Apalagi orang tua, harus tawaduk kita kepada orang tua. Tadi satu halim, yang kedua tawaduk.
Kalau dipanjangkan lagi repot ini Pak ya, sampai jam 2 malam ini ya. Yang keempat apa? Oh yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah as-sakha. Rasulullah punya sifat Pak, as-sakha. Apa sakha ini? Dermawan. Anda jangan pelit. Ya, jangan pelit. Banyak-banyak bersedekah. Pernah sedekah enggak Pak? Bu, pernah sedekah Bu? Berapa sih sedekahnya? Kita mau ke surga ini jangan sedekah sedikit. Jangan 1.000, 2.000 minta surga. Surga ini mahal harganya. Iya, apalagi untuk urusan maulid masih hitung-hitungan lagi. Rasulullah gak hitung-hitungan sama kita. Kasih, iya, yang banyak. Jangan sedekah ini jangan nunggu kaya. Gak kaya-kaya Anda. Mohon maaf, kita ini bukan nunggu kaya. Nunggu apa? Mati. Maka sebelum mati banyak sedekah. Kenapa? Sedekah kita bisa menyelamatkan di kuburan kita. Sedekah tuh kata dia, sedekah tuh karena sedekah ini, sedekah tuh inna sedekata fikakun minan nar. Sesungguhnya sedekah kamu jadi bisa memisahkan api neraka. Kita tidak diadab Pak karena banyak sedekah di kuburan kita. Maka jangan pelit. As-sakha ini sifatnya Rasul Muhammad SAW. Nabi dulu Pak kalau berperang itu dapat rampasan perang. Ini haknya Rasul. Mau dibagi tidak dibagi terserah Rasul. Mau semuanya dimakan Rasulullah nggak apa-apa. Tapi Rasulullah bukan begitu. Sakha, Rasulullah dermawan. Diberikan semua kepada sahabat-sahabatnya. Ya, rampasan perang tadi, bajukah, apakah, makanan semua diberikan kepada sahabat-sahabatnya, dibagi. Dermawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang kafir yang masuk Islam, mereka langsung berseru. Ketika dia masuk Islam diberikan hadiah yang luar biasa, maka ada yang tanya, dari mana hadiah ini? Kata orang tadi, idza yu'ti la yuhsal faqir. Kalau orang ini ngasih tidak khawatir fakir. Jangan takut fakir Pak, jangan takut miskin kalau sedekah. Sedekah itu bertambah rezeki kita. Kalau main judi, mohon maaf, hari ini menang, besok kalah Anda, lusa tambah bangkrut. Kalau main judi ini, ada main judi sini. Tapi kalian nggak ada sini ya, insya Allah ya. Sedekah Pak, sakit itu sedekah. Ya, supaya sembuh cepat sembuh, sedekah. Bantu pesantren, masjid, yatim piatu, apalagi perayaan-perayaan Muslim, bantu. Jangan nunggu kaya. Ya, bantu yang banyak. Sayyidina Abu Bakar itu Pak sudah sahabat jaminan surga, tapi sedekah sama Rasulullah separuh hartanya diberikan Rasul. Apa tambah melarat Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang kaya, kalau sedekah sama Rasulullah diberikan semua hartanya, tambah kaya. Gak ada ceritanya orang banyak sedekah bangkrut, gak ada ceritanya, belum pernah saya dengar. Ada di sini orang dermawan yang bangkrut miskin? Gak ada. Demi Allah tidak ada. Karena apa janjinya Rasul? Baliasdat, baliasdat, baliasdat. Akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah rezeki Anda. Tapi ikhlas. Jangan karena manusia, ya nyumbang itu kalau banyak manusia baru nyumbang. Kalau sendiri-sendiri nggak mau dia. Ya, sedekah kita. Karena sifat Nabi as-sakha, dermawan. Ya, terakhir apa? Husnul khuluq. Husnul khotimah, keburu ya. Jangan kesuburu dulu, santai dulu. Tapi mudah-mudahan dah husnul khotimah, amin. Husnul apa? Husnul khuluq, budi pekerti yang baik, ya, akhlak yang baik. Ada orang tanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, ma huwa husnul khuluq? Apa sih husnul khuluq tadi, atau budi pekerti yang bagus tadi? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perkara yang sangat mudah. Mudah. Kalau kita mau ke akhlak itu mudah, kata Sayyidina Abbas. Apa itu? Wajhun basusun wa kallamun layyinun. Wajah yang berseri-seri, jangan cemberut, senyum, dan wa kallamun layyinun, bicara jangan kenceng-kenceng, lemah lembut. Ya, wajhun basusun. Coba
Nggak boleh cemberut kita Pak. Coba jangan cemberut Pak. Ketawa coba. Senyum. Senyum bisa nggak? Senyum sekarang. Bu, senyum Bu. Yang maskernya dibuka aja Bu. Iya, senyum Bu. Ini akhlak ini Bu. Wajhun basusun, senyum. Di sini kita senyum semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti pulang sampai di rumah senyum ya. Masuk kamar senyum. Tidur senyum ya. Seminggu periksa ke dokter kita ini ya. Jangan cemberut ya. Kita ini datang ke rumah orang kalau wajahnya cemberut kan nggak enak Pak. Iya. Kelihatan tuan rumahnya cemberut, enak nggak kita masuk? Jangan kan mau duduk mau masuk aja sumpek kita sudah lihat wajahnya cemberut ya. Tapi Rasulullah nggak pernah cemberut, tersenyum. Iya. Dan wakallamun layyinun, bicara yang lemah lembut. Jangan bentak-bentakan ya. Pak, jangan sering bentak istri kita Pak. Ya, jangan sering bentak anak kita. Bukan bagus Pak. Ajari anak kita dengan cara bentak-bentakan begitu. Tarbiyah dengan pelajaran yang bagus. Bu, ya, jangan bentak suami Bu. Dosa Anda Bu, nggak masuk surga. Iya. Meskipun salahnya suami bagaimana, bicarakan yang baik-baik. Nggak perlu bantah apa, nggak perlu keras-keras ngomong yang lemah lembut. Terlebih lagi kepada orang tua kita. Ya, punya orang tua enggak masih? Bapak ibu masih ada? Atau ibu atau bapak yang ada? Masih ya? Wah, ini perlu ini. Sekarang ini luar biasa. Kita lihat ini di mana, di sinetron ibu-ibu itu ngerusak itu Bu. Ya, anak-anak berani sama orang tuanya, duduk di atas sambil marah-marahin orang tuanya. Itu bukan akhlaknya Rasul. Jangan ditiru. Jauh daripada akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Kita ini diperintahkan kepada orang tua ini di dalam Al-Quran jelas. Wa qullahu ma'ufin, ngomong saja nggak boleh sama orang tua. Saja nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bantah. Ini susah ini kalau anak bantah nih, nggak bakal sukses Anda Pak. Nggak bakal sukses, nggak bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita taat kepada orang tua, masuk surga bersama orang tua kita. Amin. Iya. Wa kullahuma gaulan karima, dan hendaklah kalian berbicara dengan orang tua itu yang lemah lembut, ya, yang patuh. Ya, Imam Ali Zainal Abidin itu, tahu Imam Ali Zainal Abidin? Anak dari Imam Husain. Tahu Imam Husain? Anak dari Zainal Ali. Ini cucunya Imam Ali, namanya Ali Zainal Abidin. Selama hidupnya ibunya Ali Zainal Abidin ini belum pernah melihat punggungnya Imam Ali. Kalau datang ke ibunya, dia datang merunduk, nggak berani mengadakan kepala, nggak berani sama ibunya. Iya, setelah bicara ada keperluan dinasehati atau bagaimana, keluar daripada tempat ibu tadi, nggak langsung berdiri, dia jongkok mundur, punggungnya nggak kelihatan, mundur sampai nggak kelihatan ibunya, baru dia berani berbalik badan. Jadi selama hidup ibunya belum pernah melihat punggungnya Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah, ini akhlaknya Rasul. Ya, mudah-mudahan kita bisa berakhlak Rasul malam ini ya. Diniatkan Pak, punya semangat kita. Kalau perayaan-perayaan ini adalah momen untuk menyemangati kita. Jangan aja gembira saja, kumpul-kumpul. Ini bukan pertemuan RT, bukan. Ya, bukan gongko-gongko kata anak muda ini ya, bukan. Tapi pertemuan kita dengan Rasulullah SAW. Kegembiraan kita dengan Rasul Muhammad SAW. Dan Rasulullah pasti merasa bergembira juga malam ini dengan kegembiraan kita. Amin. Ya, jadi tadi berakhlak yang mulia. Ya, kalau sama orang tua ini repot memang Pak. Iya, orang tua ini saya katakan tidak pernah salah, meskipun kalau dikatakan salah ada salahnya. Tapi seorang anak tidak boleh mengatakan orang tua salah, orang tuanya salah beb, orang tua saya keliru. Ya, karena apa? Orang tua ini ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua Pak. Anda boleh mungkin di dunia ini amal kita kocar kacir nih, sholat kita kocar kacir, ibadah kita mungkin tidak mudah-mudahan ibadah kita ini benar ya. Tetapi kalau taat sama orang tua, lalu orang tua kita ridho, insya Allah ridhonya Allah juga akan kita dapatkan. Karena apa? Ridhonya orang tua tergantung kepada ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua. Marahnya juga
marahnya Allah tergantung kepada marahnya orang tua. Ya, jadi yang masih hidup ini orang tua ini, ayo dihormati. Ya, ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat oleh-oleh. Ya, kalau bisa Pak, Bu, kalau masih ada orang tua, tiap hari salaman. Salaman enggak? Jangan nunggu setahun sekali pas lebaran saja. Iya, setiap hari salaman dengan orang tua, minta ridhonya, supaya apa? Gembira orang tua kita. Jangan kita ini, mohon maaf, salaman sama Habib sama Kiai bolak-balik begitu ya, sampai tangannya sakit gitu ya, bolak-balik, lagi nggak ada duitnya lagi ya, cuma salaman saja bolak-balik, tapi sama orang tua nggak pernah salaman. Keliru Anda ini. Ya, mari tetap kita salaman setiap pagi atau setiap sore, terserah Anda. Datangi orang tua. Mungkin kalau orang tua kita yang agak bukan satu rumah, kita datangi. Ya, kalau yang jauh, hubungi silaturahmi. Anda jaga silaturahmi dengan orang tua. Ini kunci kita akan selamat dunia, dan yang terpenting minta ridhonya orang tua, karena ini kunci kita akan selamat dunia wal akhirah. Nah terus Beb, kalau orang tua kita yang sudah meninggal, nah bagaimana caranya berbakti? Nah, kalau yang sudah tua meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal ini, pernah Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasulullah, inna abawayya mata. Sesungguhnya ya Rasulullah, kedua orang tua saya sudah mati. Wa man baqiya sayun abirahuma bihi. Bagaimana saya bisa berbakti dengan orang tua saya yang telah meninggal di dalam kuburan? Maka Rasulullah menjawab, ad-du'a wal istighfar huma. Doakan orang tua kamu dan mintakan maaf, mintakan ampun keduanya. Dan juga untuk tetap kita berziarah. Ya. Dan Nabi mengatakan tatwilu ziarah sunnah. Memperpanjang ziarah itu hukumnya sunnah. Iya, jangan Anda cepet-cepet Pak kalau ziarah, bawa kembang satu plastik, ditaburi langsung pulang, nggak bisa begitu Pak. Atau 2 menit kita datang ke kuburan orang tua kita, nah baca Fatihah 2 menit, sudah baca Fatihah merem lagi langsung pulang. Jangan. Tatwilu ziarah sunnah, memperpanjang ziarah ini sunnah. Iya, jangan Anda cepet-cepet duduk di kuburan orang tua kita. Kalau bisa baca yasin, baca yasin. Kalau bisa tahlil, tahlil. Lalu berdoa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia sesuai dengan hati kita. Mohonkan doa, mintakan ampun kepada Allah. Doa ini juga akan kembali kepada kita yang ziarah, bukan juga kepada orang tua. Orang tua pasti. Doa anak ini akan sampai. Ya, ziarah kubur Pak. Jangan sekarang ini tren. Ya, ziarah wali. Bagus, wali Banten, wali 5, wali 9, berbis-bis kita. Dah bagus, mudah-mudahan dapat barokahnya aulia. Sunnah juga bagus. Ya, jadi pelajaran bagi kita berziarah kepada mereka para aulia Allah ini. Tetapi jangan lupa kuburan orang tua kita yang di belakang deket ini kita nggak pernah ziarah, keliru, kebalik. Ziarahi dulu kuburan orang tua kita, guru kita, ziarahi dulu sebelum kita ziarah-ziarah yang jauh, wali-wali Allah. Jangan kita ziarah ini nggak pernah ziarah. Kadang-kadang mohon maaf ada yang masuk kuburan ini, kuburan orang tuanya, lupa dengan kuburan orang tuanya karena saking lamanya nggak ziarah, kuburannya hilang, kena rumput. Iya, kadang-kadang ini nisannya putus, nggak tahu ya, hancur. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa, karena jarang kita ziarah nunggu lebaran saja. Padahal kedatangan kita ini ditunggu dan menjadi kesenangannya orang tua kita. Nabi mengatakan, anasu ma yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Menjadi kegembiraan bagi seorang mayit apabila yang ziarah orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Siapa pastinya? Anak. Orang tua kita seneng. Saya anggap sekarang begini. Ini di sini ada nggak pendatang di sini banyak nggak? Banyak ya. Pastikan suatu saat pulang kampung ada orang tuanya pasti ingin silaturahmi ke orang tua. Lah orang tua kita yang di kampung ini kita ziarah seneng apa enggak? Seneng enggak?
luar biasa gembiranya karena lama kita nggak ketemu. Kan sekarang zaman HP nih, nanti kita telepon kepada orang tua, nanti Bu, Pak, saya akan datang hari ini tanggal ini. Wah, gembira mereka. Nanti kita ditunggu kapan, udah jalan belum, ribut orang tuanya, ditunggu-tunggu kita, bahkan ditanya mau makan apa. Ini orang tua masih hidup begitu. Nanti kita sampai ditangisi kita saking gembiranya, saking rindunya. Nggak ada Pak orang tua didatengin anak susah, itu nggak ada Pak. Ya, jangan nak, jangan kesini. Bukan orang tua itu namanya. Juga begitu juga orang yang meninggal begitu hukumnya. Mereka juga seneng kalau yang ziarah anaknya ketika dicintai di dalam dunia. Paham ya? Paham? Ya wis, mudah-mudahan itu saja. Ya, kalau ini dipakai insya Allah mudah-mudahan kita yang merasa bergembira ini dengan kelahiran Rasulullah bisa menjalankan syariatnya Rasul Muhammad SAW. Perbanyak sholawat kepada Nabi, ikuti tadi jalan Nabi yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung malam ini. Beruntung apa? Mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis malam ini kucuran rahmat, kucuran maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, diterima ibadahnya semuanya, dan guru-guru kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dulu jauh dari Allah, mudah-mudahan malam ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu sakit, yang tidak bahagia, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dalam keadaan hati bahagia, senang. Dan insya Allah yang kesempitan rezeki, yang rezekinya sempit, berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah kayakan rezeki kita, Allah manfaatkan, berikan keberkahan kepada rezeki kita. Dan insya Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit bala, bencana, semuanya jauh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah yang belum punya jodoh, Allah berikan karuniakan jodoh soleh wa solihah. Dan yang sudah punya jodoh, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Dan insya Allah mati kita dalam keadaan Islam dan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama kiai kita, bersama habaib kita, dan yang terpenting bersama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma ij'al jamana hadza jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairu khalqih wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan siraman rohani yang mana disampaikan oleh guru kita bersama Abah Habib Umar. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, juga kita yang mendengarkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.